Assalamualaikum Sobat Beriman. Apa yang terjadi ketika dua pihak yang berperang melupakan perbedaan mereka demi satu tujuan yang lebih besar? Ini adalah kisah tentang kebesaran hati yang datang dari tempat yang paling tak terduga. Inilah cerita ribuan tentara yang menjaga warga Gaza untuk sholat tarawih di malam yang penuh berkah. Sebelum mulai, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulis solawat kalian di kolom komentar. Semoga syafaat diberikan kepada kita kelak di hari kiamat. Like, subscribe, dan baca deskripsi video biar tidak gagal paham. Mari kita mulai. Konflik antara Israel dan Palestina adalah salah satu yang paling panjang dan penuh penderitaan dalam sejarah dunia. Gaza yang terletak di tengah ketegangan ini selalu menjadi pusat perjuangan. Di satu sisi, ada tentara Israel yang bertugas menjaga wilayah mereka. Di sisi lain, warga Gaza yang berjuang untuk kebebasan dan hak mereka. Namun, pada satu malam yang penuh keberkahan, suasana di Gaza berbeda. Ribuan tentara Israel ditempatkan di sekitar masjid-masjid utama. Tetapi mereka bukan untuk menyerang atau menahan. Mereka berjaga untuk memastikan ibadah tarawih warga Gaza berjalan lancar dan aman. Ini adalah momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh warga Gaza, di mana mereka melihat tentara yang biasa mereka anggap musuh, berdiri dengan penuh kewaspadaan, namun menghormati ketenangan ibadah. Namun, pada satu malam yang penuh keberkahan, suasana di Gaza berbeda. Ribuan tentara Israel ditempatkan di sekitar masjid-masjid utama. Tetapi, mereka bukan untuk menyerang atau menahan. Mereka berjaga untuk memastikan ibadah tarawih warga Gaza berjalan lancar dan aman. Ini adalah momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh warga Gaza, di mana mereka melihat tentara yang biasa mereka anggap musuh, berdiri dengan penuh kewaspadaan, namun menghormati ketenangan ibadah. Pada malam-malam biasa, pertempuran dan ketegangan adalah hal yang tak terhindarkan di Gaza. Namun, suatu malam yang tak pernah terduga, terjadi sebuah momen yang mengubah segalanya. Kisah ini bermula dari seorang tentara Israel yang kisah hidupnya menjadi awal dari perubahan. Nama tentara itu adalah Daniel. Seorang pria muda asal Tel Aviv yang menjalani kehidupan yang penuh dengan perintah dan tugas. Namun, kehidupan Daniel berubah drastis ketika dia memutuskan untuk mengikuti jalan spiritual yang jauh dari yang diharapkan orang-orang di sekitarnya. Daniel, yang sebelumnya adalah seorang Yahudi sekuler, akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam setelah bertahun-tahun mencari makna dalam hidupnya. Keputusan Daniel untuk memeluk Islam bukanlah keputusan yang mudah. Dia menghadapi banyak tekanan dari keluarganya, teman-temannya, bahkan dari rekan-rekannya di militer. Namun, dalam hatinya, dia merasa bahwa jalan ini adalah panggilan yang tidak bisa dia abaikan. Saat itulah dia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, cara yang lebih penuh dengan cinta, pengertian, dan kemanusiaan. Seiring berjalannya waktu, Daniel mulai terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan bersama pasukan Israel lainnya. Salah satu kegiatan yang paling mengesankan adalah memberikan makanan buka puasa kepada warga Gaza selama bulan Ramadan. Daniel menjadi salah satu yang paling terlibat dalam kegiatan ini. Setiap hari, ia bersama rekan-rekannya membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan, tak peduli perbedaan latar belakang agama dan politik. Malam demi malam, jalinan persahabatan mulai terbentuk. Di balik dinding ketegangan dan kebencian, mulai terbuka ruang bagi kebaikan dan kebersamaan. Daniel, yang sekarang sudah beradaptasi dengan kehidupan baru sebagai seorang Muslim, merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pada suatu malam Ramadan, setelah membagikan makanan berbuka puasa, Daniel mendapat ide yang tak terduga. Kenapa tidak kita jaga mereka saat sholat tarawih? Pikirnya, ini adalah sebuah ide yang berasal dari perasaan pengertian dan rasa hormat terhadap ibadah yang tengah dilaksanakan di Gaza.
Tidak ada alasan untuk tidak melindungi mereka, bahkan jika mereka adalah orang-orang yang berada di pihak yang berbeda dalam konflik ini. Tentu saja, banyak yang meragukan ide tersebut. Tentara Israel yang telah terlatih untuk bertempur, berhadapan dengan musuh yang mereka anggap sebagai ancaman, tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa melakukan hal seperti ini, melindungi mereka yang selama ini dianggap sebagai musuh. Namun Daniel berbicara dengan keyakinan. Dia tahu, sebagai seorang Muslim, bahwa keutamaan dalam Islam adalah untuk saling menghormati dan menjaga satu sama lain, terutama saat ibadah. Daniel berkata, "Saya tahu ini bisa terlihat aneh, tapi saat melihat mereka berdoa, saya merasa seharusnya kita menjadi pelindung, bukan pengancam. Ini bukan soal agama atau politik, ini soal kemanusiaan." Melihat semangat dan keyakinan Daniel, beberapa tentara Israel lainnya mulai tergerak. Mereka tahu, meskipun mereka terikat oleh peraturan militer, mereka juga manusia yang memiliki hati untuk merasakan dan memberi. Pada akhirnya, keputusan untuk berjaga selama sholat tarawih itu bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena sebuah keputusan moral. Daniel tidak sendirian lagi. Perlahan, rekan-rekannya mulai ikut serta dalam menjaga ketenangan dan keamanan selama ibadah tersebut. Malam itu, ribuan tentara Israel berdiri, berjaga di sekitar masjid-masjid besar di Gaza, memastikan bahwa warga Gaza dapat melaksanakan sholat tarawih dengan tenang dan aman. Meskipun mereka masih mengenakan seragam militer dan membawa senjata, sikap mereka jauh berbeda. Mereka bukan lagi sebagai tentara yang menjaga wilayah mereka, tetapi sebagai penjaga kedamaian, penjaga umat manusia. Saat itulah, beberapa warga Gaza yang hadir merasa terharu. Mereka tidak menyangka akan melihat tentara Israel berdiri di sana, melindungi mereka. Bagi mereka, ini adalah momen yang penuh makna. Momen di mana permusuhan berubah menjadi penghormatan. Momen di mana kemanusiaan mengalahkan kebencian. Jalinan persahabatan yang telah dimulai dengan berbagi makanan berbuka puasa kini semakin kuat. Pada malam itu, tentara Israel dan warga Gaza merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar politik dan perang. Mereka merasakan kekuatan persatuan yang lahir dari hati yang penuh kasih dan pengertian. Pada malam itu, saat ribuan warga Gaza sedang melaksanakan sholat tarawih dengan khusyuk, ada banyak perasaan yang terpendam dalam hati para tentara Israel yang berjaga. Mereka bukan hanya sekadar melaksanakan tugas. Mereka menjadi saksi hidup dari sebuah momen yang akan mengubah pandangan mereka terhadap konflik yang telah lama membara. Tentara Israel yang pertama kali berjaga malam itu tidak tahu apa yang akan mereka rasakan. Mereka tahu bahwa mereka sedang berada di tempat yang penuh ketegangan dan konflik. Namun ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar perintah yang mereka terima. Mereka melihat warga Gaza berdoa, seolah-olah melupakan semua perbedaan yang ada, hanya fokus pada Tuhan mereka dan kedamaian dalam hati mereka. Daniel, yang telah memulai semuanya, merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Di dalam dirinya, ia merasa terhubung dengan para jamaah yang sedang sholat. Ia tahu apa artinya kebersamaan dalam doa, dan itulah yang membuat hatinya semakin yakin bahwa tindakannya benar. Setelah tarawih, Daniel duduk bersama beberapa rekannya di sebuah sudut, berbicara tentang apa yang mereka rasakan. Daniel berkata kepada rekan-rekannya, "Saya tidak pernah membayangkan kita bisa berada di sini, melihat semua orang sholat seperti ini, dan merasa seperti bagian dari mereka. Saya merasa bahwa kita melakukan hal yang benar. Ini bukan soal kita sebagai tentara atau mereka sebagai warga Gaza. Ini tentang manusia yang saling menghormati dan menjaga satu sama lain." Rekan-rekan Daniel yang awalnya skeptis dan merasa ragu mulai membuka hati mereka. Salah satu dari mereka, David, yang telah menjadi tentara selama lebih dari 5 tahun, mengungkapkan perasaan yang mendalam. David berbicara kepada media, "Sebelumnya, saya selalu melihat mereka sebagai musuh. Kita diajarkan bahwa mereka adalah ancaman. Tapi malam itu, melihat mereka beribadah dengan begitu tenang,
Saya merasa terharu. Saya merasa seperti saya melihat kemanusiaan mereka, bukan hanya sebagai Gaza atau musuh. Bagi David, malam itu adalah titik balik. Sebuah pengalaman yang membuatnya mempertanyakan banyak hal tentang hidupnya dan tentang bagaimana konflik ini telah membentuk cara pandangnya selama ini. Ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi melihat dunia hanya dengan perspektif hitam putih. Ada banyak warna yang hilang di tengah pertempuran yang terus berlangsung. Namun, bukan hanya tentara yang merasakan perubahan ini. Warga Gaza yang hadir malam itu juga merasa ada sesuatu yang berbeda. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pasukan yang selama ini mereka anggap sebagai penjajah akan berdiri bersama mereka, menjaga mereka saat mereka sedang berdoa. Momen itu sangat emosional bagi mereka, dan banyak yang tidak bisa menahan air mata mereka. Hasan, seorang warga Gaza yang ikut sholat tarawih malam itu, menceritakan pengalamannya dengan penuh haru. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saat saya melihat tentara Israel berdiri di sana, menjaga kami, saya merasa seperti dunia ini bisa berubah. Selama bertahun-tahun, kami diajarkan bahwa mereka adalah musuh. Tetapi malam itu, mereka hanya manusia. Saya merasa aman, dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Hasan bukanlah satu-satunya yang merasakan hal tersebut. Banyak warga Gaza lainnya yang berbicara dengan perasaan yang sama. Mereka merasakan kedamaian yang tak terduga, dan meskipun ketegangan di sekitar mereka masih ada, malam itu mereka merasa bahwa ada peluang untuk berdamai, meskipun hanya dalam sekejap. Kisah ini bukan hanya tentang tentara dan warga Gaza, tapi juga tentang perubahan hati yang bisa terjadi dalam situasi yang paling tak terduga. Daniel, seorang tentara yang mu'alaf, memberikan inspirasi tidak hanya kepada rekan-rekannya, tetapi juga kepada banyak orang di Gaza. Ia menjadi simbol bahwa perubahan itu mungkin, bahwa kita semua bisa menemukan kedamaian di tempat yang paling tidak terduga. Saya tidak bisa memaksakan orang untuk berpikir seperti saya, tapi saya yakin, jika kita mulai saling menghormati satu sama lain, jika kita mulai melihat lebih dari sekadar perbedaan kita, maka mungkin saja kita bisa memulai sesuatu yang lebih besar. Ini bukan tentang agama atau politik, ini tentang kemanusiaan. Malam itu, di bawah langit Gaza yang penuh bintang, para tentara Israel dan warga Gaza berbagi momen yang luar biasa. Mereka mungkin berasal dari dunia yang berbeda, dengan keyakinan dan pandangan yang berbeda. Namun, di malam yang penuh berkah itu, mereka berdiri bersama, satu sama lain, sebagai manusia yang saling menjaga. Sebuah peristiwa yang menjadi simbol bahwa perdamaian mungkin dimulai dari hati kita sendiri. Momen ini bukan hanya tentang ketegangan yang reda, tapi tentang sebuah harapan bahwa meski dunia terbelah, masih ada ruang untuk saling menghormati. Ini adalah kisah di mana kemanusiaan datang lebih dulu daripada perbedaan politik atau agama. Sebuah pengingat bahwa kedamaian bisa tercipta dalam momen-momen yang paling tak terduga. Malam itu, sesuatu yang luar biasa terjadi di Gaza. Bukan hanya karena sholat tarawih yang penuh kedamaian, atau karena tentara Israel berjaga untuk memastikan keamanan, tetapi karena pada malam itu, sesuatu yang lebih besar dari sekadar tugas militer atau politik telah tercipta. Pada malam itu, dua dunia yang biasanya terpisah oleh garis-garis konflik, ketegangan dan kebencian menemukan titik temu dalam kemanusiaan. Ini adalah kisah tentang keberanian dan harapan. Keberanian dari Daniel, seorang tentara Israel yang memilih untuk mendengarkan panggilan hatinya, untuk melihat sesama manusia di balik seragam dan status yang membedakan mereka. Keberanian dari tentara-tentara lainnya yang, meskipun mereka terlatih untuk bertempur, memilih untuk menjaga, bukan melukai. Keberanian dari warga Gaza yang, meskipun mereka hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian dan ketegangan, memilih untuk berdoa, memilih untuk mengingat Tuhan dan menyerahkan segalanya kepadanya. Tapi di balik keberanian itu,
ada sesuatu yang lebih penting. Ada pesan yang lebih besar yang tersirat dari peristiwa ini. Pesan tentang pengampunan, tentang memahami satu sama lain, dan tentang bagaimana setiap perbedaan bisa menjadi jembatan, bukan tembok. Saya sadar bahwa kita tidak bisa mengubah dunia dalam semalam. Tetapi saya percaya, jika kita bisa saling mengerti, menghormati, dan membantu satu sama lain, mungkin saja kita bisa membuat perubahan yang kecil namun berarti, satu langkah demi satu langkah. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang menghargai hidup, tentang memberi sedikit kedamaian dalam dunia yang penuh kebencian ini. Mungkin banyak yang merasa ini adalah sebuah keajaiban, bahwa di tengah pertempuran dan perbedaan yang begitu dalam ada ruang untuk harapan. Namun, dalam kenyataannya, momen seperti inilah yang memberi kita keyakinan bahwa perdamaian bisa tercipta. Bahkan jika hanya dalam sekejap, bahkan jika hanya dalam sebuah malam. Ini adalah bukti bahwa kita semua, tak peduli siapa kita atau dari mana kita berasal, memiliki kemampuan untuk memilih perdamaian di atas permusuhan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa seringkali perdamaian dimulai dengan tindakan kecil yang penuh keberanian, seperti berdiri bersama, menjaga satu sama lain, dan mengesampingkan perbedaan untuk merayakan kemanusiaan kita yang sama. Tentara Israel dan warga Gaza mungkin tidak bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Tetapi mereka telah membuktikan bahwa perubahan dimulai dengan hati yang terbuka dan tangan yang saling membantu. Saat kami berdoa malam itu, saya merasa ada harapan. Saya merasa mungkin kita bisa hidup berdampingan suatu hari nanti. Mungkin kita bisa mengakhiri kebencian ini jika kita memilih untuk saling memahami, memilih untuk saling mendukung. Dan itu adalah pesan yang kita bawa dari malam itu. Meskipun dunia kita penuh dengan perbedaan dan konflik, kita tetap bisa menemukan titik temu. Kita bisa berbagi momen kedamaian, berbagi rasa hormat, dan berbagi kemanusiaan, sesuatu yang jauh lebih besar daripada politik atau agama. Ini adalah langkah pertama menuju dunia yang lebih baik. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Konflik ini mungkin belum berakhir, tetapi malam itu di Gaza, kita melihat potensi sebuah dunia yang berbeda. Dunia di mana kita semua bisa berdiri bersama, saling menjaga, dan berdoa untuk kedamaian. Sebuah dunia yang didasarkan pada pengertian, kasih sayang, dan hormat. Mungkin hanya dengan itu kita bisa menemukan jalan menuju perdamaian yang sesungguhnya.